Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-Imam Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iris salihin ila an qala wa sa'a sawata an ghadat buhayratuha bil ghairi hina dhami wa sa'a, dan sedih Sawat, satu kota yang terletak di Persia. Sedih penduduk kota Sawat, an ghadat buhayratuha. Kenapa kok sedih? Karena kering air buhayratuha. Ada semacam danau yang disebut laut kecil. Warudda wariduha, dan ditolak wariduha, orang yang mau mengambil airnya. Warid ini orang yang mau ngambil, orang yang datang mau ngambil air ke danau. Artinya maksudnya tidak nemu air, ditolak itu maksudnya apa? Pulang kembali tanpa membawa air, karena airnya tidak ada, surut. Ghadat itu surut, kering, surut. Bil ghairi, ghaid ini ekspresi wajah yang sia-sia, kecewa, ya, coni ya, maksudnya kecewa, marah. Dia mau ngambil air, airnya surut, maka dia tertolak, seperti ditolak oleh buhairah itu, dengan wajah kecewa, marah. Hina dhami, ketika akan mengambil air, ketika haus, ya, dhami ini haus, ingin mengambil air, kehausan, ingin mengambil air, ternyata airnya surut, kecewa, marah. Ini gambaran secara fisik dan secara maknawi. Situasinya secara kondisi alam, terjadi bencana, terjadi kekeringan, simbol-simbol keagungan Kisra runtuh. Ada apa? Ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin huznan wa bil ma'i ma bin nari min darami. Ka'anna, seakan dengan api, tidak dengan air, mimbalalin, dari sebab basah, husnan, sedih, dalam kondisi sedih, wabil ma'i, dan dengan air, ma bin nari, tidak dengan api, min dorami, dari sebab nyala. Biasanya yang mengalir itu, yang basah itu apa? Air. Ini enggak, api yang basah. Kemudian yang menyala itu air apa api? Nah, ini terbalik, seakan-akan airnya menyala. Ini situasi apa? Situasi yang terbalik ini berarti apa? Kekacauan. Ini bahasa tingkat tinggi sastranya. Situasi Persia diungkapkan dengan bahasa seperti ini. Api yang mestinya digunakan untuk kata menyala, ya, malah digunakan untuk basah. Air yang biasanya basah digunakan untuk makna menyala. Seperti ungkapan, ya, saya sudah banting tulang mencari makan, mencari sesuap nasi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Maksudnya apa? Susah juga. Semua cara dilakukan. Wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun, dan jin, kalangan jin waktu itu, tahtifu, memberitahukan, hatif, bisikan-bisikan, ya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, bangsa jin itu mencuri informasi ke langit pertama, di bawah langit pertama, dengar-dengar tasbihnya malaikat. Karena malaikat ini kalau ada berita, langit pertama, malaikat ini
mendengar tasbihnya malaikat langit kedua. Langit kedua mendengar tasbihnya malaikat langit ketiga, terus sampai langit ke atas, sampai ke arsy. Kenapa kok bertasbih? Tidak tahu. Saya dengar langit yang kedua terus ada apa? Tanya ke langit yang kedua, malaikat. Tidak tahu, yang penting saya dengar tasbihnya malaikat ketiga, saya ikut bertasbih juga. Sampailah langit yang ke-7, kemudian ke arsy. Ternyata ada kabar di arsy begini, manusia akan begini. Nah, ini yang kemudian dicuri oleh jin. Ada kejadian sampai membuat arsy dan penghuninya, langit dan penghuninya bergoncang bertasbih. Kemudian ditafsiri oleh jin. Vokal bodohmu, vokal bodohnya disampaikan kepada sekutu-sekutunya dari para dukun. Akan ada bencana, akan ada paceklik apa. Hasil mencuri informasi. Nah, ini. Wal anwaru sati'atun, dan cahaya-cahaya sati'atun berkilauan. Wal haqqu, dan kebenaran yadharu, tampak jelas, min maknan wa min kalimi, dari makna dan dari ucapan kalimat. Ini menunjukkan saat Nabi lahir cahaya benderang di mana-mana. Kebenaran akan tampak secara makna dan secara ucapan. Dan ini dibenarkan oleh semua orang yang punya ilmu tentang ilmu kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab suci terdahulu. Ini saatnya Nabi akhir zaman akan lahir. Nah, itulah kemudian wal haqqu yadhhar min ma'nan wa min kalim. Bahkan dukun pun punya firasat. Ini sekarang apesnya saya, karena akan ada pemimpin besar dunia. Mana buktinya? Itu bintangnya sudah keluar. Ini bintangnya Nabi akhir zaman sudah keluar. Ini kehancuran para dukun-dukun dan sekutu-sekutunya dari bangsa jin. Amu wa sammu fa i'lanul basyairi lam tusma' wa bariqatul inzari lam tushami. Mereka buta, mereka tuli. Siapa mereka di sini? Orang-orang kafir yang mendengar tentang informasi lahirnya Nabi, termasuk dari ahlul kitab, dari orang Yahudi yang mengincar Nabi Muhammad sejak kecil untuk dibunuh. Kenapa? Tidak mau ada saingan, tidak mau ada tandingan. Nah, mereka itu, orang-orang kafir itu buta, tuli. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Maka informasi i'lan, pengumuman ya, al-basyair, bisyarah, berita gembira, lam tusma', tidak didengarkan. Sudah ada berita gembira dari kitab suci mereka. Agama Zoroaster di Persia sudah tertulis di kitab sucinya akan muncul Nabi akhir zaman dengan nama Persianya. Begitu juga di kitab suci orang Romawi. Orang Romawi sudah mendengar nama Nabi Muhammad akan muncul, tapi namanya nama versi Latin. Masing-masing negara, masing-masing bangsa mengenal Nabi dengan nama yang berbeda-beda. Nah, informasi itu tidak didengar, tidak dipedulikan oleh mereka yang buta tuli terhadap berita gembira. Bukan buta sungguhan, bukan tuli sungguhan, tapi buta mata hatinya, telinganya, telinga batinnya yang tuli. Wabariqatul indari, dan kilatan peringatan. Peringatan ini diumpamakan seperti kilat halilintar atau petir yang menyambar. Lam tusami, tidak dilihat. Sudah ada peringatan yang menyambar seperti kilatan, tapi bagi orang yang buta mata hatinya, tidak melihat. Nabi akan lahir, sudah ada peringatan bahwa ini adalah kebenaran, tapi orang-orang yang buta mata hatinya tidak mau menerima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.